membawakan makanan seperti makanan, jadi sama-sama ibu cuma ini, kamu kekurangan makanan. Ya sudah kalau begitu ibu pulang dulu ya. Ibu titip salam buat bawang merah ya ibu. Iya, nanti saya sampaikan. Juga baik hati. Ya ibu setuju dengan niatan baik ayah kamu ingin dikasih. Di awal-awal pernikahan, ibu bawang merah dan bawang merah bersikap sangat baik kepada bawang putih. Namun lama-kelamaan saking ibu-ibunya mereka akhirnya mulai kelihatan. Bawang merah dan ibunya seringkali memarahi bawang putih dan tidak jarang memberinya pekerjaan yang berat manakala ayah bawang putih sedang tidak ada di rumah. Karena ayah bawang putih sedang berdagang, maka ayah bawang putih tidak tahu menahu perihal perlakuan ibu tirinya. Itu karena bawang putih sendiri tidak pernah menceritakan perlakuan ibu tirinya itu kepada ayahnya, ibu dan bawangnya dan bawangnya. Ibu, bawang putih, kamu harus membersihkan lantai, mencuci piring, dan membersihkan semua pekerjaan rumah. Ya bu, apa aku kerjakan? Mungkin kamu juga harus bersihkan kamar aku biar nggak berantakan. Ya kak, Sejak saat itu bawang merah dan ibunya semakin leluasa dan bertindak benar-benar terhadap bawang putih. Bawang putih seperti menjadi bawang merah dan ibunya. enggak, saya ngelona. Pada suatu hari, ayah bawang putih jatuh sakit hingga kemudian meninggal dunia. Ini bawang putih tidak ada punya ayah dan juga ibu. Aduh. Ayah, jangan sendirian ya. Sudah putih, ayah dan saya sudah tidak kuat lagi sepertinya. Ayah akan meninggalkan kamu. Ayah jangan tinggalkan putih. Putih ya, dianggap putih ini sebagai anak kamu sendiri. Iya baik ayah. Sejak saat itu bawang merah dan ibunya semakin leluasa dan bertindak benar-benar terhadap bawang putih. Bawang putih seperti menjadi guru bawang merah dan ibunya. Ibu bawang putih. Bawang putih. Bawang putih, sebelum azan subuh kamu harus segera bangun untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan pagi untuk ibu dan kamu. Setelah itu kamu bereskan rumah, mencuci piring, lalu kamu pergi untuk mencuci baju dan menyetrika baju. Meskipun diperlakukan seperti seorang pembantu, namun bawang putih selalu mengerjakan perintah ibu. Bawang merah dengan hati yang riang. Dia berharap suatu saat ibu tirinya itu bisa mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pada pagi itu, seperti biasa, bawang putih membawa timbal berisi pakaian yang akan dicuci di sungai. Sambil bernyanyi kecil putih menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil yang biasa dilaluinya. Bawang putih dan bibi. Bibi, Bibi, Bibi,
Kasihan sekali kau nak, ambillah sayuran ini, semoga bermanfaat dan kau tidak perlu membayar. Terima kasih Bu, Budi mengambil ini. Iya, sama-sama nak. Bawang putih pun kembali ke rumahnya dan memasak makan malam untuk ibunya. Sementara itu ibu dan bawang merah sedang merencanakan sesuatu. Bawang merah, kamu harus melakukan rencana untuk si anak malam ini. Ibu, aku akan melakukannya. Ya sudah, besok kamu harus pergi ke sungai. Iya Bu. Pada esok harinya bawang merah pun secara sengaja melanjutkan bajunya ke sungai. Setelah itu dia langsung menuju ke rumah nenek tersebut. Pada esok harinya bawang merah pun secara sengaja melanjutkan bajunya ke sungai. Setelah itu dia lantas menuju ke rumah nenek tersebut. Ya, tadi nenek menemukan baju itu. Tapi kamu harus menemani nenek selama 1 minggu bagaimana? Selama 1 minggu lamanya bawang merah selalu bermalas-malasan. Jika ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak sesuai keinginan nenek itu karena dikerjakan dengan malas-malasan. Akhirnya setelah 1 minggu nenek membolehkan bawang merah untuk pulang. Ini sudah 1 minggu, bukankah aku sudah boleh pulang dan mendapatkan labu? Oh iya, silakan kamu boleh memilih labu yang ini atau yang ini yang kecil. Baiklah. Terima kasih, Bawang Nek. merah pun mengambil yang besar dan langsung pergi meninggalkan rumah nenek itu. Ketika sampai di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan segera gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih akan meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih pergi ke rumah yang tidak jauh dari rumahnya. Bawang putih? Iya Bu. Sekarang kamu pergi ke sungai dan tutup juga di motor. Baik Bu. Hingga bawang putih pergi, mereka membawa labu tersebut. Namun ternyata yang keluar bukan emas, melainkan binatang berbisa. Salah satunya adalah ular. Binatang itu pun langsung menyerang bawang merah dan ibunya. Mereka pun pergi melarikan diri. Sedangkan itu bawang putih pun mencari ibunya. Ibu. Dia kenapa nak? Kalau kamu dapatkan labunya, aku melihat besar pasti bisa lebih banyak dari yang kamu didapatkan. Coba kita foto. Yuk. Sedangkan bawang putih pulang ke rumah dan tidak sadar melihat di rumahnya tidak ada ibu dan kakaknya tersebut. Bawang putih pun merasa Tuhan, mengapa kau terdiam saja? Wanita itu sudah kembali kepada dirimu. oh iya, maafkan diriku. Memangnya kau bertanya wanita ini? Maaf, aku tidak melihat siapapun yang datang ke sini. Memangnya kamu mencari siapa? Tidak apa, Pangeran. Mereka adalah ibu dan kakakku. Mereka sudah 1 hari tidak pulang ke rumah. Saya mencarinya karena saya mengkhawatirkan mereka. Tapi hari ini sudah petang. Sepertinya saya harus pulang ke rumah. Tunggu, siapa namamu? Tapi bawang putih sudah pergi jauh meninggalkan pangeran setelah jatuh cinta dengan bawang putih. Dia pun ingin mencari tahu siapa gadis itu. Aku ingin tahu siapa wanita cantik itu. Baik Tuhan, saya membantu mencari wanita itu. Pangeran dan panglima kembali ke istana dan bawang putih pun kembali ke rumahnya. Keesokan harinya pangeran dan panglima
ketika